Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makhrus Ali Ridho, salah satu dosen di Universitas Islam Lamongan. Saya mengajar di Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro, di mana bidang yang saya tekuni adalah di bidang ilmu keagamaan. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah aswaja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib universitas yang wajib diampuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Lamongan pada semester 7 dan 8 dengan bobot 2 SKS mata kuliah aswaja 1 dan 2 SKS lagi di semester 8 mata kuliah aswaja 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh. Di antaranya adalah mata kuliah aswaja 2. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara beserta amaliyah dan tradisi Islam Nusantara dengan dalil-dalil dan hujah yang sahih dan shorih dengan pemahaman akli dan nakli. Mahasiswa setelah lulus mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran lulusan atau bisa disingkat CPL, Prodi Teknik Elektro, yakni 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 4. Mengamalkan amalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 5. Mampu mengimplementasikan amalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan sejarah dan prinsip dasar Islam Ahlussunnah wal Jamaah khas Islam Nusantara. 2. Mampu merumuskan dalil yang sahih berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 3. Mampu menjelaskan berbagai macam tradisi dan amaliyah Islam Ahlussunnah wal Jamaah khas Islam Nusantara. 4. Mampu membedakan dan memverifikasi antara tuduhan khurafat bid'ah dengan dalil yang sahih dan shorih. Pada metode yang kami pakai untuk mata kuliah ini adalah dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Mata kuliah aswaja 2 ini kami sampaikan selama beberapa pertemuan. Di antaranya pertemuan pertama yakni mahasiswa memahami struktur mata kuliah, sumber pembelajaran dan tugas yang akan dijalani dalam mata kuliah ini. Kemudian pertemuan kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang Nusantara pra-Islam dan proses Islamisasi. Kemudian pertemuan ketiga akulturasi Islam Nusantara. Dilanjutkan yang pertemuan keempat yakni jaringan keilmuan ulama Nusantara, kemudian syarat keilmuan ulama Nusantara. Kemudian sebagai evaluasi pembelajaran, pertemuan kelima kita adakan kuis dan pendalaman materi. Dilanjutkan pertemuan ke-6 yaitu mengenai tasawuf. Di antaranya adalah definisi sejarah pentingnya ilmu tasawuf dalam agama Islam dan paradigma tasawuf. Kemudian pertemuan yang ke-7 yakni kita membahas masalah tasawuf falsafi, tasawuf ilmi, dan tasawuf irfani beserta tokoh-tokohnya. Kemudian pertemuan yang ke-8 kita melakukan UTS evaluasi tengah semester. Kemudian pertemuan yang ke-9 kita belajar masalah tasawuf dan tarekat di Indonesia. Peran-peran dalam
kemerdekaan Indonesia. Jadi peran tarekat dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian pertemuan yang ke-10 yakni amaliyah dan tradisi seputar sholat dan dalilnya, seperti masalah tentang adzan Jumat 2 kali, kemudian ujian sebelum sholat, dalil muraqi, khotib memegang tongkat, zikir dengan tasbih. Kemudian pertemuan yang ke-11 yakni masalah pelafalan niat, basmalah dalam Al-Fatihah, membaca taswid Sayyidina dalam sholat subuh, dan juga tarawih 2 rakaat. Pertemuan yang ke-12 kita membahas amaliyah seputar kelahiran dan dalilnya, seperti tingkepan, adzan iqomah pada telinga bayi, kemudian upacara 7 hari dan cukur rambut bayi, walimatu tasmiyah dan pemberian nama seputar akikoh. Kemudian pertemuan yang ke-13 sebagai evaluasi dan pendalaman kita adakan kuis. Dilanjut pertemuan yang ke-14 tradisi seputar kematian dan dalilnya. Di antaranya adalah masalah talqin, persaksian untuk jenazah, masalah seputar pahala bacaan untuk mayit, kemudian ziarah kubur, kemudian tahlil 7 hari. Pertemuan yang ke-15 yakni tradisi Islam Nusantara. Di antaranya adalah cinta tanah air, maulidan, tawassul, istighosah, zikir berjamaah, tabaruk, suwuk, dan mantra. Kemudian ditutup dengan pertemuan yang ke-16 yakni ulangan akhir semester, evaluasi akhir semester. Demikian beberapa uraian tentang mata kuliah Aswaja 2. Selanjutnya marilah kita dengar dan saksikan proses pembelajaran mata kuliah Aswaja 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Teman-teman, sebelum mata kuliah ini kita mulai, marilah kita membaca doa agar apa yang kita dapat dari pelajaran atau materi ini bisa bermanfaat di diri wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Oke teman-teman, jadi saya di sini akan menyampaikan satu materi tentang mata kuliah Aswaja 2. Di antaranya adalah mengenai dalil seputar amaliyah kematian. Kita tahu bahwa dalam wilayah kita itu banyak beberapa aliran yang memang itu tidak sesuai atau tidak sama dengan aliran Ahmadiyah. Dan ini diperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu saya berusaha untuk bagaimana caranya menunjukkan kepada Anda bahwa dalil inilah yang menjadi dalil yang memang itu sebuah ajarannya Rasulullah SAW. Dalil seputar amaliyah kematian. Sebelum kematian datang, itu pasti manusia itu mengalami sakaratul maut. Makanya di sini Syekh Muhyiddin Abdul Somad itu membagi 2 talqin. Di antaranya adalah talqin saat sakaratul maut dan kemudian talqin saat pemakaman jenazah. Untuk dalil tentang talqin sakaratul maut kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Muslim nomor 916, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ketika nanti kita itu menghadapi seseorang, menyaksikan seseorang yang sedang sakaratul maut, itu jangan hanya cuma disaksikan, apalagi ditakuti, aku nanti diudeni dan sebagainya, jangan. Itu justru menunggu kita untuk bagaimana kita yang hidup ini mengajari si mayit ini agar ketika nazak, kemudian ketika sakaratul maut, sebelum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucap la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi ini penting ya. Terkadang ini
ada anak itu yang takut pada mbahnya atau bapaknya, nanti takut di dihantui dan lain sebagainya. Tidak ada. Mayat itu ketika sudah wafat, itu urusannya itu sudah dengan malaikat, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi apa itu Pak? Orang-orang yang muncul ketika ada menghantui itu bukan ruhnya si mayat itu, bukan. Tapi itu adalah salah satu godaan setan untuk menyerupai si mayat itu agar apa? Menjadi fitnah kubur. Oh itu matinya seperti ini, gajinya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengomongkan kejelekan orang lain, itu kan menjadi fitnah. Padahal itu tidak ada. Jadi makanya tidak boleh takut ketika sebelum kematian, tapi kita terus bagaimana caranya mengajari lakhinu mautahum la ilaha illallah. Kemudian setelah dikubur, kita coba lihat dalam kitab Imam At-Tabrani yang berjudul Mujam Al-Kabir. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Qala idza ana muttu fasna'uni kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tasna'a bi mautana. Atau mau pesan kepada orang sekelilingnya, nanti perlakukan aku ketika meninggal seperti hanya Rasulullah melakukan para sahabatnya. Kemudian dilanjutkan amalona, bagaimana Rasulullah melakukan seperti kepada para sahabatnya, kepada orang sekelilingnya. Amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Ketika mayat itu sudah dikubur, kemudian dikubur dengan lemak tanah, ya sudah selesai semuanya, ada seseorang yang harus berdiri atau duduklah di sebelah kepalanya, anjir kepalanya. Kemudian falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan bin fulan. Orang itu sehendaknya memanggil ya fulan bin fulan. Ini yang namanya talqin ketika ada di kuburan. Ini yang laki-laki biasanya sering ya menjumpai wak mudin gitu ya. Kemudian ya fulan fa innahu yasma'u wa yajib. Dia itu mendengarkan sendiri, tapi enggak bisa menjawab. Ketika menjawab, dia buyar kabeh yang malah itu ya. Itu royo ya. Cuma yang ya fulan bin fulan. Kemudian ketika kedua kalinya dipanggil ya fulan bin fulan, fa innahu yasawi qaidi. Kemudian si mayat itu duduk di dalam kuburnya duduk. Tsumma yaqul ya fulan bin fulan fa innahu yaqul arshidnaka rahimakallah. Ketika dipanggil ya fulan bin fulan, kemudian si mayat itu bilang seperti ini, tunjukkan padaku, ulangin aku. Walakin la tashuru, tapi kita nggak bisa merasakan apa yang menjadi keluhan si mayit. Falyaqul urkuma kharaja alaihi min ad-dunya syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna qadira billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Kemudian Bapak Mudin mentalkin ini ya, rangkaian talqin ya. Fa innahu karon wa nakir. Apa sih Pak fadilah dari ketika ditalqin ini? Fa innahu karon wa nakir ya'khudhu wahidun minhum biyadin huma biyadin sahibi wa yaqul in qalib bina ma naqudu inda man qad lukina hujjatahu fa yakunu Allah hajijahu duna huma. Kedua malaikat muka nakir ini ketika melihat orang yang ditalqin, beliau itu berdua itu gandeng tangannya. Saya pilih bahasa lamongannya seperti itu. Ayo pergi, mau ditalqin. Kenapa yang kita pakai bertanya, yang sudah diberikan jawabannya oleh si Mudin. Itu salah satu hal yang perlu
dilakukan karena itu apa? Sunnah Rasulullah SAW. Hal itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Kemudian yang kedua, persaksian untuk jenazah. Kita tahu bahwa jenazah itu sebelum berangkat itu mesti disaksikan. Niki saya ngapapun, jawabannya saya. Bagaimana? Apa ajaran Rasulullah apa enggak ini? Kita harus tahu bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqulu nabu bi janatin fa'at nau 'alaiha khair. Suatu ketika ada jenazah berangkat, ternyata di situ ada yang bersaksi, wah jenazah ini baik, khairan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Nabi jawab wajabat. Tsumma baru bi ukhra fa'atnau 'alaiha syarran. Faqala wajabat. Ada lagi jenazah, suatu ketika jenazah, Rasulullah mendengarkan orang-orang itu bersaksi syarran, pelek. Kemudian faqala wajabat. Kemudian faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wajabat. Qala hadza athnaitu alaihi khairan fa wajabat lahu jannah wa huwa athnaitu alaihi syarran fa wajabat lahu. Nah, ketika itu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin saya mendengar dengan itu bilang wajabat ketika melihat seorang yang diberangkat jenazahnya kemudian disaksikan jelek. Kemudian ada lagi jenazah yang disaksikan baik dengan daun wajabat. Ya Rasulullah, kalau menjenengan kok daun wajabat, wajib baginya. Apa kata Rasulullah? Ketika orang baik, ya, wajabat lahu jannah. Hadza asnaitum alaihi khairan, fa wajabat lahu jannah. Dia wajib untuk masuk. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, ketika orang itu baik, buruk disaksikan buruk, fa wajabat lahu nar. Dia wajib untuk ke neraka. Antum syuhada Allah fil ardh. Kami ini adalah persaksi-saksi yang ada di bumi. Paham ya? Paham ya? Jadi seperti itu. Terus Pak, bagaimana ketika menghadapi ketika orang itu benar-benar jelek kan gitu? Masa kita, wah ini saya nomor saya nomor awon, kan nggak enak sama keluarganya. Jadi ada salah satu hal yang disebutkan pada ulama, nggak mungkin orang ini itu bahaya buruk terus kan gitu. Mungkin kita mengetahui 1, 2 dia pernah nyebut la ilaha illallah. Demi menghormati keluarga kita pakai la ilaha. Kita pakai persaksian kebaikan. Oke, seputar pahala sedekah dan bacaan ayat. An Aisyah anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi wa adunnuha law takal manat sadaqat tasaddaqat falaha ajrun wa in tasaddaqtu anha qalana. Rasulullah niku suatu ketika dihadiri salah satu orang. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal sebelum dia wasiat. Tapi saya yakin ketika dia wasiat ingin sedekah. Ketika saya sedekah ini ya Rasulullah, apakah bisa diterima ibu saya sebagai amal jariah sedekah? Qala na'am. Rasulullah menjawab na'am. Jadi ketika seseorang yang bersedekah atas nama ruh ini, jenazah ini ataupun ahli kubur ini pasti akan diberikan kepada ini sahih, hadis ini sahih Muslim 1672. Gini ya para hadirin, para anakku, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada jenengan bahwa di sini saya itu kepingin Anda itu benar-benar memahami bahwa hadis ini apakah dari Rasulullah atau tidak. Ini yang penting. Makanya di salah satu jurnal saya itu ada jurnal yang berjudul latar belakang ulama mengadakan penelitian sanad hadis. Jadi di sini itu ada beberapa cerita dari ulama dahulu. Kenapa kok ada penelitian hadis? Karena memang ada banyak hadis itu yang
yang diada-ada. Oh ini sohe apa hasan atau dhaif atau bahkan maudhu palsu. Nah ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Tapi para hadirin, Pak, kita itu punya perbedaan antara aliran A dengan aliran B. Bagaimana Pak? Ketika kita mempunyai perbedaan yang satu ini mengakui bahwa nanti amaliyah itu akan bisa nyampe kepada mayit, dan ini aliran ini tidak. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah tetap menghormati suatu perbedaan itu. Makanya bisa dilihat dalam jurnal saya, yaitu diantaranya etika pergaulan seorang muslim ya. Studi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Ada lagi jurnal saya yang bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dalam tanda kutip kita hidup berdampingan tapi berbeda. Ada juga nanti bisa dilihat di jurnal saya yang berjudul konsep etika dalam Al-Quran dan pengaruhnya dalam perdamaian. Ini bisa dilihat di situ ya. Artinya walaupun kita mempunyai akidah, walaupun kita mempunyai keyakinan, walaupun kita itu yakin dengan apa yang kita yakini dalam hadis-hadis itu, ya. Tapi kita harus perhatikan bagaimana kondisi orang sekitar kita. Itulah toleransi antar sesama muslim ataupun toleransi antar kepada selain muslim. Maka dari itu, walaupun jenengan sudah tahu bagaimana ajaran-ajaran itu memang sudah benar-benar sahih, tapi beberapa etika ini harus ada pada diri kita. Itu ya. Itu mungkin cukup yang itu saya dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Ya. Mungkin kita sering lihat atau teman-teman sudah pernah dengar tentang beberapa aliran yang tidak mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ya. Nah, untuk spesifikasi pertanyaan saya, bagaimana kita menanggapi dan bisa meyakinkan agar orang tersebut bisa yakin kalau mayit itu bisa mengetahui apa yang dilakukan orang ketika melayat. Ini itu, terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini teman-temanku, dari sabdanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi gini, hadis itu ada klarifikasi keotentikan apakah ini dari Rasulullah apa enggak. Dan masyhur dalam pendapat jumhur ulama, hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Bukhari ini adalah hadis tersahih secara Al-Quran. Mungkin yang kedua mungkin hadis riwayat Muslim, ada riwayat Imam Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya. Tapi kedudukan yang paling tinggi hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdun idza wudi'a fi qabrihi wa tuliya wa dhahaba ashabu hatta innahu la yasma'u qur'a ni'ali. Kita tahu bahwa kita berbeda, bahwa pemahaman mereka mungkin mati kok sudah meninggal, kenapa masih didoakan, masih didoakan, apakah dia bisa mendengarkan dikit. Hadis ini menyatakan bahwa ketika pelayat itu meninggalkan wilayah kubur, mayit itu bisa mendengarkan hentakan sandalnya kita. Terus kalau kita nggak percaya dengan hadis Bukhari, kita percaya di hadis yang mana? Kemudian ada lagi, ini ekstrim ini, salah satu hadis yang ekstrim. Bukhari lagi nomor 1314. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Ketika jenazah itu sudah diangkat di peti, ya,
di peti jenazah itu tadi. Kita harus tahu bahwa jenazah itu bisa ngomong. Kok bisa? Ini hatinya Rasulullah. Wa in kana sholihatan qalat qaddimuni. Ketika orang itu orang soleh, jenazah itu yang ada di keranda itu menjerit, qaddimuni, ayo cepat mengaku. Aku kami berangkat Gusti Allah. Menuju sang kekasih. Iku nek musone, kepengin nang cepat nang kuburan. Ini hadisnya Rasulullah. Kemudian wa in kana bil sholihah. Ketika dia itu orang yang tidak soleh, orang yang punya perilaku yang buruk dan dosanya banyak, qalat ya wailah, aina tadhhabuna biha? Celakalah aku. Mau kemana kamu akan menggotongku? Ini ya wailah, aina tadhhabuna biha? Celakalah. Mau kamu angkut kemana saya? Takut dia mau menuju bulan. Ini jeritan seseorang roh yang ada di keranda. Jangan dikira orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak tidak ditunggoi isi roh itu. Jasadnya ditunggoi. Yasma'u sautaha kulla syai'in illa insana walau sami'ahu sodiko. Ketika itu juga, ketika si roh itu berteriak, semuanya itu mendengar. Mulai tumbuhan, di sekelilingnya itu mendengar. Kecuali insan. Walau sami'u sodiko. Ketika umpama orang itu mendengarkan jeritan mayat itu, orang itu terkejut dan ketakutan. Ya apa? Ketika ya wailah, aina tadhhabuna bi celakalah aku deh buyar tuh. Siapa udah tadi lakukan kayak gitu kan? Jadi manusia ini nggak bisa mendengar. Ini hadis riwayat Bukhari. Makanya klarifikasi hadis itu ada hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Itu ya. Mungkin itu paham teman-teman sekalian. Makanya dan banyak lagi hadis tentang kematian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Harapan saya semoga ilmu ini manfaat, amin. Dan juga menjadikan kita bisa mengamalkan amaliyah yang sudah diamalkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga hidup kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.